Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga ustazah dan anak-anak ustazah hari ini dapat bertatap muka walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak ustazah di rumah? Nah, semoga anak ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Cut. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan satu keterpaduan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, anak ustazah mau tanya, di sini anak ustazah ada nggak yang mengidolakan pemain sepak bola atau artis Korea? Nah, jangan ya nak ya, karena tadi berdasarkan hadis riwayat tadi apa nak? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau misalnya anak ustazah cinta sama pemain bola atau artis-artis Korea, nanti di yaumil akhir anak ustazah dikumpulkan bersama idola-idolanya anak ustazah. Apakah mereka akan memberikan syafaat kepada anak ustazah di yaumil akhir? Tidak, karena apakah mereka akan membantu anak ustazah di yaumil akhir? Tidak. Nah, siapa yang seharusnya kita idolakan nak? Iya, Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, tadi hadisnya apa nak? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad dan kita ingin dikumpulkan bersama umat Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan nak? Nah, berselawat kepada Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, meneladani sifat Rasulullah, menghormati orang tua, menyayangi anak yatim, ya kan nak? Karena yang patutnya kita jadikan idola itu adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan kita syafaat di yaumil akhir, insya Allah. Baik anak ustazah, sebelum belajar anak ustazah siapkan buku catatan dan jangan lupa berdoa. Baik anak-anak ustazah, sebelum ustazah menjelaskan bilangan berpangkat pecahan, ustazah akan terlebih dahulu menjelaskan tentang bilangan dalam bentuk akar. Karena bilangan dalam bentuk akar ini ada hubungannya dengan bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan ya nak, nomor 1. Akar 9 dikali akar 16. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama secara satu persatunya. Nah, akar kuadrat dari 9 adalah 3 dikali akar kuadrat dari 16 adalah 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Yang selanjutnya dengan mengalihkan langsung. Akar 9 dikali akar 16 sama dengan, nah 9 kali 16 berapa nak? 144. Jadi akar dari 144 adalah 12. Paham anak-anak ustazah? Selanjutnya yaitu akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27. Nah, 8 itu pangkat 3 dari berapa nak? Iya, pangkat 3 dari 2. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali, nah 27. 27 itu pangkat 3 dari berapa nak? Dari 3. Jadi 3 pangkat 3 akar 3 sama dengan, nah mudahnya di akar ini nak, nih kalau misalnya 2 pangkat 3 akar 3, nah ada 3 dan 3, bisa kita coret, jadi 3 coret 3, tinggal sih 2. Nah 3 pangkat 3 akar 3, tadi ustazah bilang kalau misalnya angkanya sama, akar dan pangkatnya sama, bisa
hilangkan. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Itu cara satu persatu. Yang kedua nak, secara langsung. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27 sama dengan, kita kalikan langsung, 8 dikali 27 sama dengan 216. Nah, 216 akar pangkat 3 sama dengan 6. Hasilnya sama-sama 6. Bisa dipahami nak? Nah, dari contoh di samping dapat kita simpulkan bahwa perkalian akar kuadrat dan akar pangkat dapat ditentukan sebagai berikut. Akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B sama dengan akar kuadrat A kali B. Nah, kemudian akar N dari A dikali akar N dari B sama dengan akar N A kali B. Nah, ingat anak ustazah, ini rumus untuk menyelesaikan perkalian akar kuadrat. Jika ditemukan soal seperti ini, anak ustazah bisa menggantinya dengan angka. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Baik anak-anak ustazah, tadi di awal ustazah sudah singgung sedikit bahwa bilangan berpangkat itu memiliki hubungan dengan bilangan bentuk akar. Nah, ustazah misalnya di sini ada A pangkat 2 sama dengan A pangkat 6/3. Nah, coba di situ aja kita bisa lihat nak, 6/3 berapa nak? 6 dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Jadi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 6/3. Nih. Sama dengan nih, 6/3 itu bisa didapatkan dari 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Jangan lupa A-nya nak ya. Nah, dari pelajaran sebelumnya, jika dalam bentuk pangkat maka tambah itu sama dengan kali. Jadi A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 dikali A 2/3. Baik nak. Nah, selanjutnya coba lihat sebelahnya. A pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Nah, bentuknya beda tapi maknanya sama-sama A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, kemarin kita udah belajar karena kalau perpangkatan itu sama dengan ditambah nih. 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Sama maksudnya baris kedua dengan baris pertama karena. Nah, sama dengan kita pecahkan. Akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, sama-sama memecahkan A pangkat 2. Sisi kiri dan sisi kanan itu sama, jadi bisa kita simpulkan. Jadi A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, ini sama nak. Yang di sebelah kirinya itu pangkat pecahan, yang di sebelah kanannya itu akar, ya karena ya sama maknanya. Dan bisa didapatkan bahwa A pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Baik ustazah, biar lebih paham ustazah kasih contoh 2 soal. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan akar. 3 pangkat 3/4 sama dengan akar 4 dari 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 berapa nak? Iya, 27. Jadi sama dengan akar 4 dari 27. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ada soal min 8 per akar 3 dari X kuadrat sama dengan, nah, kita ubah menjadi bentuk
pecahan, pangkat pecahan sama dengan min 8 per X pangkat 2 per 3 sama dengan, nah itu kan pangkatnya di bawah, nah kita naikkan ke atas menjadi min 8 X pangkat min 2 per 3. Nah, bisa dipahami anak ustazah? Baik anak ustazah, biar lebih paham, kerjakan latihan, kemudian buat di buku latihan. Selamat mengerjakan. Baik anak ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan ustazah secara personal. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.